Oke, di belakang kita ada mobil, salah satu mobil underrated teman-teman, tapi untuk harganya ini sangat bersaing banget teman-teman ya. Di sini ada Grand Livina X Gear Matic tahun 2014. Untuk sekelas low MPV harganya murah banget sekarang teman-teman. Di zaman sekarang ini dibanderol cuma dengan harga 100 jutaan aja udah dapat mobil secakep ini teman-teman ya. Oke. Jadi nanti kami akan mengulik tuh teman-teman fitur-fitur mobilnya, interior, eksterior, mesin, performa pemakaiannya teman-teman ya. Oke, review jujur dari kami akan kami berikan di video kali ini teman-teman. Oke, saksikan videonya sampai selesai. Oke, jadi di belakang kita nih Grand Livina nih yang tipe X Gear punya teman-teman ya kita ya. X Gear itu tipe yang crossover ala-ala dari Nissan teman-teman. Nah, untuk bodi mobilnya sendiri ini memakai desain mobil station wagon teman-teman ya. Oke, station wagon. Dari tampak depannya ya di sini ada logo Nissan-nya teman-teman yang pasti sangat cakep lah. Untuk desain Nissan ini sangat berbeda lah dibanding kompetitornya yang lain teman-teman ya. Oke. Lampu sudah dilengkapi dengan headlamp-nya teman-teman, terus juga ada fog lamp-nya teman-teman. Nah, yang membedakannya dengan tipe yang lain di X Gear ini teman-teman, dia ada tambahan molding warna hitam teman-teman. Di sekeliling body ya. Oke, coba kita ke sampingnya teman-teman. Nah, untuk lampu sennya sendiri ini mobil ini masih di body teman-teman ya, belum ada di spionnya teman-teman. Sedangkan untuk ukuran bannya di sini dia memakai ukuran 195/55 ring 16 teman-teman ya. Oke, dengan velg masih one tone teman-teman. Nah, untuk yang di sini juga ada tambahan molding warna hitam yang bikin cakep di sini tentu aja udah dikasih roof railnya teman-teman. Jadi untuk kalian yang mau tambahin roof box di atas ini bisa banget teman-teman ya. Jadi untuk mobil ini 7 seater juga teman-teman. Di handling pintu udah dikasih warna hitamnya teman-teman yang cakep lah pastinya. Nah, kita lanjut ke bagian belakang nih teman-teman. Nah, menjadi ciri khas Livina, Nissan Livina banget teman-teman ya. Di sini logo Nissan-nya ditonjolkan banget teman-teman. Yang membedakannya dari kompetitor ini nih, handling pintunya ditunjukin banget ya di luar ya. Kalau biasa merek-merek lain, mobil lain tuh disimpan teman-teman untuk handlingnya, tapi kalau Livina dikasih tunjuk di luar nih teman-teman ya. Oke. Nah, di belakangnya ada apa aja nih? Di sini ada ya mini spoiler teman-teman, defogger sudah dikasih defogger juga teman-teman. Ada parkir sensornya 2 teman-teman ya. Oke. Terus dia juga ada tulisan nih Pure Drive Xtronic CVT teman-teman. Jadi untuk yang tahun 2014 Livina-nya Matic-nya udah pakai CVT, bukan AT yang konvensional. Ini untuk ini yang varian X Gear yang 1.5 punya teman-teman, 1500 cc. Jadi untuk kalau bilangin desain eksteriornya teman-teman, mobil ini sangat berbeda banget dengan kompetitornya teman-teman ya. Punya ciri khas sendiri dan tentunya cantik mobilnya teman-teman. Nah, kalau bicara ground clearance-nya dibanding kompetitor yang lain, ini mobil ini lebih rendah ya teman-teman ya. Dibanding kompetitor yang lain, paling rendah bahkan dibandingin dengan Mobilio teman-teman. Jadi emang naik mobil ini nanti sensasi seperti naik mobil sedan teman-teman. Nanti kita bakal ulik di sesi test drive. Thank you. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berada di bagian dari mobil Nissan Livina X Gear Matic tahun 2014. Mobil ini yang dibilang MPV tapi hampir sama kayak city car ya, hatchback. Mobilnya pendek tapi panjang sampai 3 baris. Nah, sekarang aku bahas di bagian setir dulu. Kalau untuk bagian setir ini udah menggunakan kulit ya. Ini udah di retrim oleh customernya dari sebelumnya. Jadi sudah di retrim seperti kulit, masih kulit jeruk terlihat ya. Terus ditambah di tengahnya ada logo Livina sama aksen warna silver teman-teman. Oke. Nah, untuk AC-nya ini terdapat 4 buah, satu sisi di bagian sebelah kanan penumpang, terus satu sisi lagi di bagian pengemudi dan 2 di tengah teman-teman ya. Untuk bagian kanan dan kiri ini 360 derajat, jadi fleksibel ya, mau diarahin kemana aja bisa teman-teman. Oke, terus kita bahas di bagian untuk head unitnya. Nah, untuk head unitnya ini udah diganti dari customer sebelumnya teman-teman. Ini sudah Android TV, jadi kalian nggak usah diganti lagi ya teman-teman. Sudah mewah, sudah keren lah pokoknya. Ada radio, musik, bisa nyambung ke Bluetooth ya, buka Bluetooth juga bisa teman-teman. Terus itu sudah ada Play Store-nya juga, YouTube juga, pokoknya udah lengkap untuk Android-nya. Terus kita ke bagian bawah ini untuk pengaturan AC-nya masih biasa teman-teman, masih kompor gas, masih cetekan kompor gas seperti ya. Ini ada pengaturan juga, pengaturan ke arah ke bawah, ke kepala. Terus di sini untuk temperaturnya teman-teman kayak biasa semua mobil ya hampir. Terus ini juga pengaturan sirkulasi udaranya dari luar ke dalam juga. Terus di sini ada defogger ya, pemanas kaca belakang. Terus kita ke bawah lagi, ini terdapat 1 buah power outlet ya teman-teman. Terus di sini ada 2 buah cup holder
sama ruang penyimpanan untuk taruh koin teman-teman. Nah, untuk ke bagian transmisinya, ini transmisinya CVT sudah teman-teman ya, dengan 4 percepatan. Jadi kayak biasa ada P untuk parkir, R, N, D, dan L teman. Terus kita lanjut ke bagian pengeremannya. Nah, untuk sistem pengeremannya masih biasa ya teman-teman, masih konven ya, ini seperti power otot teman-teman. Terus untuk bagian sini nggak ada lagi. Nah, untuk joknya sendiri sudah masih menggunakan fabric teman-teman, tapi fabricnya beda dari yang mobil MPV biasa. Kalau kalian pernah lihat mobil Fortuner tipe G, nah itu bahannya hampir sama ini ya. Ini kelihatan lebih mewah teman-teman, tapi apa ya, cepat kotor sih kalau menurut aku teman-teman. Oke, lanjut. Terus di sini ada kedua buah sun visor teman-teman, belum dilengkapi dengan kaca dan lampu penerangan. Sama di bagian sini juga belum dilengkapi dengan kaca dan lampu penerangan. Nah, ini kacanya udah dilengkapi dengan anti silau teman-teman ya, tapi masih menggunakan manual. Oke. Nah, tadi fitur hiburannya, sekarang ini ada fitur keselamatannya. Kalau mobil Livina S Gear Matic tahun 2014 ini sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag, satu sisi di bagian dashboard penumpang, satu sisi lagi di bagian setir ya. Terus untuk pengeremannya juga sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD teman-teman. Oke, nah untuk bagian setir sendiri ini masih teleskopik teman-teman ya, belum tail string. Oke, sekarang kita bahas ke bagian belakang penumpang. Oke teman-teman, ini baris kedua dari mobil Nissan Livina S Gear Matic tahun 2014. Nah, untuk baris keduanya ini tergolong luas ya teman-teman, nyaman. Ukuran aku tinggi badan dengan 168 cm, ini masih bisa selonjoran teman-teman ya, jauh. Untuk bagian atasnya juga lumayan ya, lumayan lega teman-teman. Terus untuk bagian tengahnya, nah yang jadi masalah untuk bagian tengah ada gundukan gini teman-teman, yang bikin kita jadi lebih sempit ya kalau untuk orang dewasa ukuran. Oke, kalau bagian joknya ini sama seperti yang depan, menggunakan fabric tapi aksennya warna hitam. Oke, nah yang bikin cantik teman-teman untuk Livina S Gear Matic ini, dia sudah dilengkapi dengan RSA, jadi Rail Seat Entertainment teman-teman. Jadi untuk menghibur baris kedua sama baris ketiga kalau ada penumpang teman-teman, atau ada anak kecil mau nonton, nah ini bisa diaktifkan, dihidupkan ya teman-teman. Terus bagian penyimpanannya juga kayak biasa, di sini terdapat 2 buah seat back pocket ya untuk taruh barang. Nah, kalau di sini AC ya teman-teman, sudah dilengkapi dengan double AC, tapi AC-nya beda teman-teman, AC-nya cuma di bagian tengah aja ya. Oke, cuma ada 2 sisi, sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, lanjut. Nah, untuk door trimnya sendiri sama teman-teman, sama kayak di depan, semua didominasi warna hitam semua. Terus di sini juga dilengkapi dengan spikernya 4 buah teman-teman ya, bagian depan 2, bagian belakang 2. Oke, untuk baris ketiganya kurang lebih sama teman-teman, sama baris kedua ya. Untuk ininya lega ya, untuk 2 orang dewasa atau 3 orang anak kecil masih oke teman-teman untuk baris ketiga ya. Sekarang kita bahas ke bagian mesinnya teman-teman. Oke teman-teman, tadi sudah kita bahas di bagian eksterior, interior. Sekarang kita berada di bagian depan mesin dari mobil Livina S Gear Matic tahun 2014. Mobil ini berkapasitas mesin 1500 cc dengan 4 silinder 16 katup teman-teman, mampu menghasilkan tenaga di 107 horsepower pada RPM 6000 dan torsi maksimumnya di 143 Nm pada RPM 4400 teman-teman, yang dimana disalurkan menggunakan penggerak roda depan dengan 4 percepatan transmisi automatic CVT teman-teman ya. Jadi mobil ini kalau dibilang boros ya enggak juga teman-teman. Kalau kalian pakai untuk dalam kota, mobil ini mampu menghasilkan 1:12 km per liter teman-teman ya. Apalagi kalau kalian pakai yang di luar kota teman-teman. Luar kota itu sekitar 23 km per liter ya. Terbilang irit teman-teman ya. Oke, sekarang kita bahas di bagian posisi berkendara. Oke teman-teman, jadi untuk posisi berkendaranya sendiri untuk mobil ini ya enteng banget teman-teman ya. Oke, karena mobil ini kalian seperti bawa mobil sedan lah teman-teman ya. Oke, nah untuk posisi berkendaranya ya kursinya oke lah, bisa dimaju mundurin ya seperti biasa teman-teman. Oke, nah dia bedanya nih, perbedaannya dengan mobil lain ini kulit bahannya sih, bahan dari joknya ini dia pakai judru gitu teman-teman. Oke, coba kita masuk ya ke mobilnya teman-teman ya.
Oke, di sini kalau misalnya kayak mundur teman-teman ya, di sini sih dia sepertinya pasang sendiri sih kamera mundur. Setahu saya di X Gear ini belum disediain untuk kamera mundurnya teman-teman. Tapi ada parkir sensor jadi cukup membantu teman-teman. Nah, untuk posisi kepala juga waktu duduk nyaman teman-teman ya. Yang pastinya ya, pastinya untuk mobil ini untuk seharga 100-an menurut saya sangat worth it lah. Underrated banget lah teman-teman dibanding kompetitornya. Kalau misalkan Anda budget 100 dibanding beli mobil LCGC, saya lebih rekomendasikan mobil ini sih teman-teman. Karena apa? Nih, coba kita tes suspensinya teman-teman ya. Oke, untuk radius putarnya juga ya nggak buruk-buruk amat teman. Tapi ya cukup menyusahkan ya ternyata ya. Karena bodi mobil ini kan cukup panjang teman-teman. Oke, ada mobil. Nah, tapi kalau bicara tentang handling mobil ini, nah boleh diadu teman-teman. Oke, jadi handling mobil ini emang enak banget teman-teman. Mau kiri kanan nyaman lah teman-teman. Jadi untuk handling mobil ini oke menurut saya teman-teman. Tapi emang radius putarnya agak jauh aja karena bodi mobilnya kan panjang banget teman-teman ya untuk Supra mobil LMPV satu ini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin suspensi dibandingkan dengan LCGC ya kita ya. Kalau dibanding LCGC ini jauh banget teman-teman. Ini lebih enak banget ya suspensinya teman-teman ya. Nah, tapi biasanya karena terlalu nyaman suspensinya di Livina ini banyak orang mengeluhkan kaki-kakinya sering kena teman-teman ya. Jadi emang kaki-kaki di Grand Livina ini agak riskan lah teman-teman. Kalian harus jangan terlalu terjang-terjang jalanan yang jelek ya. Nanti kaki-kakinya cepat rusak nih teman-teman. Terus kalau misalnya Grand Livina kendala berikutnya teman-teman ya. Untuk baris pertama ini dingin menggigil teman-teman. Nih AC-nya saya akuin dingin menggigil di baris pertama, tapi ya baris kedua oke, mungkin baris ketiga nih nggak dapet banget ya angin AC-nya teman-teman. Nah, sudah suspensi kita sudah bahas, handling sudah bahas. Kalau misalnya bicara kebisingan dari luar teman-teman, suara motor masih masuk untuk mobil ini teman-teman ya. Oke, karena mobil ini juga hitungannya 100 jutaan kan, tapi masih cukup oke lah. Nah, terus untuk bicara tenaga teman-teman, tenaga mobil ini boleh diadu lah teman-teman, 1500 cc kan soalnya. Mungkin kalian perlu perawatan isi Pertamax mungkin teman-teman, jangan terlalu sering pakai Pertalite karena mobil ini sering ada keluhan juga. Keluhan pertama itu kan biasa di kaki-kaki. Keluhan kedua itu di bagian mesinnya tuh sering menggelitik teman-teman. Nah, biasa kalau misalnya mesinnya menggelitik kalian nggak perlu panik teman-teman. Itu biasa karena kebanyakan pakai Pertalite. Solusinya kalau misalnya menggelitik itu kalian cuma perlu tune up aja sih ke bengkel, digurah namanya teman-teman ya. Itu kalau nggak salah saya tanya ke bengkel langganan saya itu kisaran 300 sampai 400 ribu bisa hilang tuh menggelitiknya teman-teman ya. Nah, jadi untuk konsumsi BBM-nya juga gak buruk-buruk amat teman-teman ya. Ini bisalah 1/10 tergantung pemakaian lah teman-teman. Apalagi ini kita pakai Matic-nya yang CVT punya. Oke. Jadi yang pastinya CVT lebih hemat bahan bakar untuk pemakaian dalam kota dibanding Matic yang AT teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya secara overall teman-teman untuk berkendara mobil ini teman-teman menurut saya fun to drive teman-teman ya, karena mobilnya ya sangat cukup lah untuk perkotaan 1500 cc, apalagi emang tenaganya menurut saya sih ada teman-teman. Walau ada banyak keluhan juga kalau tenaga mobil ini kurang, tapi menurut saya sih cukup untuk pemakaian dalam kota tuh teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli mobil Livina nih teman-teman, kalau misalnya kalian pemakaian dalam kota saya rekomendasi, tapi kalau misalnya kalian tinggal di daerah yang jalanannya banyak nanjak lah atau jalanannya jelek, saya nggak terlalu merekomendasikan untuk mobil ini teman-teman. Nah, terus dibandingkan misalnya kalau budget kalian ada 100 jutaan dibanding beli LCGC, saya lebih prefer ke mobil Grand Livina nih. Tapi menurut saya untuk Grand Livina ini nggak user friendly teman-teman. Jadi untuk pemula menurut saya agak kurang pakai mobil ini karena emang perawatannya perawatannya mungkin lebih lah dibanding LCGC lainnya teman-teman. Tapi kalau misalnya bicara spare part, Grand Livina merek Nissan sekarang nggak terlalu susah-susah banget sih. Bahkan di bengkel langganan saya yang bukan bengkel resmi teman-teman, itu spare partnya sangat berlimpah sih teman-teman. Jadi kesimpulannya Grand Livina ini teman-teman mungkin kelemahannya hanya di kaki-kaki agak ringkih, tapi suspensinya mobil ini enak teman-teman ya. Harganya underrated teman-teman, sangat bersahabat untuk sekarang ya teman-teman untuk harga Grand Livina. Terus dia baris pertama nih dingin teman-teman, tapi baris belakang tuh mungkin agak kurang dingin teman-teman untuk AC-nya. Terus mesinnya kalau misalnya kalian sering isi Pertalite itu pasti menggelitik, kebanyakan orang bilang teman-teman ya. Untuk kasus yang Grand Livina nih karena saya isi pertama nggak ada sih suara menggelitiknya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian pemula beli mobil, saya rekomendasi mungkin mobil lain lebih user friendly teman-teman. Kalian pilih seperti Calya, Sigra lebih user friendly. Tapi kalau misalnya kalian mau cari mobil yang emang nyaman, kalian bisa rawatnya, Grand Livina ini boleh dijadiin opsi sih untuk kalian teman-teman.
Oke, mungkin segitu aja sih review mobil Grand Livina kali ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak mau beli mobil, boleh tuh kontak-kontak kita di Kim Auto teman-teman ya. Kayak boleh cek kalau untuk katalog mobil kita ada di Instagram. Kalau misalnya mau review-review mobil teman-teman, testimoni konsumen semuanya ada tuh di Instagram, TikTok, atau kalian langsung WA aja boleh teman-teman ya. Kita cantumin di deskripsi teman-teman. Jadi sekian dulu review mobil kita teman-teman. Thank you udah nonton ya.